Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guysku semuanya di channel Jalan Kopi Kita. Mudah-mudahan pada siang hari ini teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, kebahagiaan, dan keistiqomahan agar bisa menjalankan ibadah, khususnya untuk yang mukmin, ibadah dengan baik dan tentunya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai di kita itu hanya melaksanakan ibadah, tetapi ibadah itu tidak mampu kita implementasikan dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Jadi harus ada korelasi yang jelas, berbanding lurus antara ibadah-ibadah yang mungkin kita sering katakan, kita lakukan, dan kita praktekkan ke keseharian kita. Itu nanti insya Allah akan dahsyat hidupnya, akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, insya Allah. Baik, pada siang hari ini saya ingin, di waktu setelah saya memarkir mobil di garasi saya ini pun ada manfaatnya. Jadi teman-temanku, dalam episode kehidupan itu, judulnya kali ini adalah tidak perlu klarifikasi ya. Cukup tahu, tidak perlu klarifikasi. Jadi dalam episode kehidupan kita yang mungkin diberikan oleh Allah, ada yang mungkin pendek, ada yang menengah, dan mungkin ada yang diberikan panjang usia. Masya Allah, tabarakallah. Kita itu akan selalu dipertemukan dengan dua keadaan, yaitu suka dan duka. Terkadang kita sering sekali abai, termasuk diri saya sendiri, jika kita diberikan suka. Tapi ini, kata-kata ini saya beristighfar kepada Tuhan saya, Allah. Bukan berarti saya meminta kesedihan, tetapi rangkuman dari sejarah perjalanan 43 tahun saya yang sudah itu memang lebih sulit untuk mengingat Allah dan beribadah lebih baik jika kita diberikan suka. Kita akan terbuai, kita akan terlena, hidup kita hanya dipenuhi dengan hahaha gitu ya. Dan akan lebih, bukan bilang mudah ya, sepertinya akan lebih mengingat kepada Allah jika diberikan, nauzubillah menjalik, tetapi saya beristighfar juga. Bukan berarti saya meminta kesedihan, tapi memang manusia itu fitrahnya demikian. Jika kesulitan, kesempitan, kesedihan, cepat mengingat Allah, dan satu-satunya yang akan diingat Allah gitu. Fitrahnya seperti itu. Tetapi juga tidak menampikkan kenyataan bahwa mungkin di beberapa manusia yang memang belum dikehendaki kembalinya oleh Allah, kesedihan dan ujian itu semakin membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin membuatnya terjerumus ke dalam keburukan yang lain. Perlu saya sampaikan di sini, saya bukan ustazah, saya juga bukan praktisi agama, tapi saya adalah pelaku kehidupan yang dari hari ke harinya belajar. Masih jauh dari kata baik, bahkan saya menilai diri saya buruk karena saya masih kadang terjebak di situasi yang itu lagi, masih sering merasakan cemas dengan kehidupan, masih kadang secara tidak langsung meragukan kekuasaan Allah, walaupun kata-katanya sudah wakafa billahi syahidah, tapi masih kapan ya pertolongan Allah itu datang, kayak gitu ya. Jadi saya menyampaikan kata-kata di vlog saya ini karena saya pun masih belajar. Jadi anggap saja vlog ini adalah sharing pertemuan tatap muka kita secara tidak langsung, yang mungkin di teman-teman yang lain juga bisa mengambil manfaatnya. Dan bila mungkin di dalam vlog saya mungkin ada
yang saya tidak sengaja pastinya, keburukan atau mencontohkan sesuatu yang mungkin kurang baik, silahkan di skip saja. Dan nggak apa-apa, mungkin saya diingatkan dengan cara-cara yang baik, yang beradab dan beretika. Mungkin itu kurang pas dan lain sebagainya ya. Jadi kita berusaha saling menghormati aja. Mungkin kalau netizen di blog yang lain itu mungkin kata-katanya begini begitu, tapi saya yakin netizen di YouTube saya ini atau TikTok saya ini adalah orang-orang yang baik-baik. Karena saya pun berusaha baik kepada Anda semua, kenal ataupun tidak kenal. Jadi kembali ke topik kita pada siang hari ini, cukup tahu, tidak perlu klarifikasi. Kadang kita itu ingin menjadikan sesuatu atau orang lain itu sesuai yang kita inginkan. Jadi ini masih nih berhubungan dengan orang lain. Jadi mungkin untuk yang mengikuti vlog-vlog saya sebelumnya gitu ya, saya ditempa sekali dengan kehidupan, dengan lingkungan saya ya. Mungkin di lingkungan kantor, mungkin di lingkungan yang lain, saya tidak akan menjelaskan di sini lebih lanjut. Yang penting di lingkungan saya. Akhirnya saya menjumpai beberapa orang-orang yang mungkin saya anggap itu adalah orang-orang yang saya percaya, orang-orang yang pastinya memberikan kebaikan kepada saya. Ternyata di belakang saya itu justru itulah orang-orang yang menjatuhkan saya. Dan dia mampu masih berbuat baik sepertinya di depan saya gitu. Marah dong pastinya sebagai manusia biasa gitu ya. Tetapi apakah harus marah terus? Apakah harus benci terus? Apakah harus dendam terus gitu ya? Kan nggak perlu. Jadi cukup cukup jika sudah tahu ya sudah. Kalau yang sudah hebat sih hatinya sudah mantap gitu ya sudah, doakan kebaikan, semoga orang tersebut dapat hidayah. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin masih belajar untuk mensucikan hati, ya sudah, cukup tahu. Sudah, mungkin kalau memang masih agak jengkel gitu ya, batasi saja interaksi dengannya. Dan jangan berikan ruang untuk dia bisa berbuat demikian lagi kepada kita. Sudah, tegas saja kayak gitu. Tapi tidak perlu klarifikasi. Maksudnya klarifikasi itu, kamu dulu begini ya dengan saya, ternyata kamu ngomongin saya ya di belakang saya, ternyata kamu ya yang memfitnah saya di belakang saya, ternyata kamu loh yang bertanggung jawab atas saya itu yang begini begitu kayak gitu ya. Itu nggak perlu. Anda tidak perlu memisahkan minyak dengan minyak, dan Anda tidak perlu mengidentifikasi air keruh maupun air jernih. Itu buang-buang waktu. Pada saatnya, pada suatu saat, minyak hanya akan bercampur dengan minyak, dan air selalu akan mencari air dengan level yang sama. Dan bila air itu air bersih kemudian menjadi air kotor, maka memang air itu sudah tercemar dengan air comberan, sehingga Anda akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membersihkan atau mendaur ulang air comberan itu menjadi air yang bersih. Jadi Anda akan membutuhkan sangat butuh waktu yang banyak. Dan itu pun belum tentu berhasil, karena orang itu akan berdiri di pembenarannya masing-masing. Bisa jadi orang yang menzolimi Anda itu menganggapnya Anda yang zolim duluan, sehingga dia menganggapnya itu adalah sesuatu yang wajar karena Anda sudah zolim duluan kepada dia. Padahal di versi Anda, dia ngezolimi Anda gitu. Jadi bagaimana cara selanjutnya yang paling tepat, apalagi kita mukmin? Cara yang paling tepat adalah wakafa billahi syahida, wakafa billahi wakilah. Cukuplah Allah menjadi saksi dari semua keadaan, dan cukuplah Allah menjadi wakil dari semua peristiwa yang terjadi. Karena ketahuilah, Allah itu akan membalaskan semua kebaikan ataupun semua keburukan, detail. Tidak perlu kita itu
mengajari Allah untuk cara membalas, mau itu balasan kebaikan maupun itu balasan keburukan. Jadi serahkan kepada yang punya hidup, karena bicara tentang makhluk itu semuanya adalah masa dan semuanya adalah periode. Ada masanya manusia itu baik kepada kita, ada masanya manusia itu mengecewakan kita, ada masanya manusia itu mendekati kita, dan ada masanya juga manusia itu akan menjauhi kita mungkin. Tetapi kabar baiknya, orang-orang yang memang mencintai kita, yang tulus kepada kita itu, asalkan kita juga berusahanya memang sudah lurus ya, lurus di jalan Allah gitu ya, lurus, gak pernah meniatkan kezoliman kepada orang lain gitu ya. Orang yang mencintai kita akan selalu mencintai kita dan akan mengingatkan kita jika kita salah, tidak akan mengikuti kita, tetapi mengingatkan dengan cara-cara yang baik. Pun demikian, orang yang memang sudah tidak suka kepada kita dan dia jauh dari apa yang diminta oleh Allah, dia akan mudah menzolimi kita, dia akan mudah menjatuhkan marwah kita di belakang kita, dia akan mudah menjelek-jelekkan kita kepada orang lain, dia akan mungkin sampai memfitnah kita. Maka tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu mengklarifikasi itu dan tidak perlu membuktikan itu. Semua manusia itu mempunyai periode ajal. Sehebat apapun orang itu berusaha bertahan di atas dunia, Allah itu akan menetapkan ajal manusia itu yang dibuktikan adanya nisan. Anda kalau capek-capek hati, jangan pergi ke mall, jangan pergi ke pantai. Sekali-sekali pergilah ke kuburan massal. Lihat di situ betapa ada waktu-waktu yang diletakkan di situ selain nama. Dan nama di situ tidak ada gelar apapun, tidak ada profesor, doktor, ya, insinyur, ya, sarjana apapun di situ nggak ada, tapi nama saja. Dan di situ ada periode tanggal lahir dan tanggal wafat, saudaraku. Apakah di situ sebagai kita ini orang waras saja tidak bisa berpikir panjang bahwa kita pun nanti akan seperti itu? Jadi di saat mungkin ada temanku di sini yang lelah hati seperti yang mungkin saya pernah rasakan di waktu lampau, jangan sampai salah arah. Nggak perlu Anda menceritakan keluh kesah Anda kepada orang lain, karena orang lain yang Anda ceritakan itu juga mungkin tidak ada masalah dengan yang Anda ceritakan. Nanti Anda malah mengadu domba orang, namimah itu namanya, nggak baik. Atau mungkin sebaik-baiknya Anda bercerita, nanti jatuhnya gibah. Saya pernah menjelaskan di vlog saya yang telah lalu, jangan pernah Anda itu menceritakan orang yang telah menzolimi Anda kepada orang lain, karena yang rugi Anda sendiri. Anda sudah dizolimi, terus kemudian dia malah yang zolimi Anda itu dapat pahala karena Anda menceritakan dia kepada orang lain. Kalau Anda mau bercerita, Anda bercerita aja kepada Allah. Cukup katakan, nggak usah panjang lebar, karena Allah itu udah tahu. Anda nggak perlu cerita gitu ya. Anda nggak, apalagi sampai mengarang-arang cerita, ya Allah dia telah menzolimi Anda. Nggak perlu, karena Allah, cukup Allah yang bisa menentukan yang menzolimi itu siapa, yang menyakiti itu siapa. Cukup Anda katakan, ya Allah, hamba telah dizolimi, maka hamba serahkan semuanya kepada Engkau sebagai sebaik-baiknya yang menentukan, yang memberikan keadilan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya pernah melihat YouTube-nya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Di situ saya lupa judulnya, tapi di situ beliau menjelaskan bahwa karena keadaan itu beliau sudah sampai tidak berani sakit hati sama orang, karena cara Allah membalas orang yang telah menzolimi orang yang baik itu sangat pedih hukuman Allah itu. Karena Allah itu balasannya pasti. Jikalau belum, itu hanya masalah waktu.
Yang penting kaidahnya Anda lakukan. Kaidah itu yang seperti saya katakan tadi. Anda memang di posisi yang benar, Anda tidak menggibah yang menzolimi Anda tidak menjatuhkan murwah atau membuka aib orang yang menzolimi Anda, tidak perlu. Anda serahkan langsung saja. Kalau Anda belum kuat hati, ya jangan berikan dia kesempatan untuk bisa melakukan itu lagi. Ini yang ada teman-teman atau mungkin kayak saya dulu masih iprat-iprit kesana kesini, dizolimi, lapor sana lapor sini, ngomong sana ngomong sini. Yang Anda curhati itu, dia juga mungkin punya masalah sendiri dengan kehidupannya. Dia juga mungkin bosan dengan cerita-cerita Anda. Ya sesekali kalau untuk menilai orang lain gak apa-apa, kalau Anda masih butuh untuk menilai orang lain. Kalau di fase saya ini, jujur saja, saya udah gak butuh untuk nilai-nilai orang lain. Karena saya nanti ditanyanya bukan nilai orang lain, tapi nilai saya sendiri di mata Allah. Saya kerja di rumah sakit, saya nakes. Di beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada pasien meninggal karena kecelakaan. Dan Anda tahu, pasien tersebut masih muda, masih sekitar anak SMA. Di situ menunjukkan, ajal itu nggak ada yang tahu, saudaraku. Seberapa? Pastinya anak tersebut yang meninggal itu, semoga dia diberikan kematian yang baik, dibalas yang baik sesuai amalnya ya. Karena kita juga nggak mengenali. Saya mengambil contoh, mohon maaf lahir batin, kepada peristiwa itu. Pastinya beliau ini yang meninggal ini tidak berpikir akan meninggal di beberapa hari yang lalu karena kecelakaan. Pastinya masih punya agenda yang cukup panjang dan luas untuk masa depannya. Tapi ternyata apa? Allah mengambilnya dengan cara kecelakaan. Apalagi keluarganya, ibu bapaknya ya, saudara-saudaranya juga nggak ada yang tahu. Jadi kenapa Anda dan saya dan kita semua masih sombong? Sombong itu buktinya apa? Sombong itu mengulang-ulang keburukan, memilah-milah kebaikan. Saya mau baik sama ini aja, saya mau baik karena saya perlu sama dia, saya mau baik sama ini aja. Saya sedang lagi jadi begini, saya nggak perlu dia, saya nggak perlu kok sama dia kok, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman pilih sendiri apa yang Anda ingin lakukan. Semuanya itu pilihan. Manusia itu kan hidup di dunia itu karena mau dilihat amalannya. Maka diujikan oleh Allah dengan kesempitan dan luas. Tapi ingat, ada suatu masa di saat semua sudah tidak bisa kembali. Yang ada hanya kita, amal, dan Allah. Jangan sampai di saat itu terjadi Anda itu menyesal. Jangan sampai di saat itu terjadi Anda itu sangat-sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang telah Anda zolimi di dunia untuk hanya sekedar meminta maaf. Kalau Anda masih ingin berusaha berupaya untuk kembali ke dalam surganya Allah, maka insaf dan tobatlah. Dalam insaf dan tobat yang sebenar-benarnya, bukan hanya di kata-kata saja. Seperti Idul Fitri kemarin itu, saya itu seneng dengan momen-momen yang kayak apa ya, sepertinya maaf-maafan tetapi cuman di kata-kata saja gitu, atau cuman bahkan nauzubillah menjeleknya di zaman sekarang itu hanya tulisan di WA saja, di medsos saja. Tetapi sejatinya kalau ketemu itu masih tidak baik-baik saja. Kalau memang baik, ya berani bertegur sapa, berani meminta maaf, dan kemudian ditunjukkan dengan memang akhlakul karimah yang betul. Kita itu dilihat Allah, bukan karena penilaian manusia. Jujur ya, saya itu sangat termasuk orang yang sangat jijik dengan orang yang masih hanya mencari penilaian dan pandangan manusia. Kita tuh cari apa sih kalau cuma penilaian dan pandangan manusia? Yang menilai dan pandangan manusia itu pun akan musnah pada waktunya. Maka
pada hari ini tanggal 6 Mei 2026. Belum terlambat karena nyawa-nyawa kita masih di badan dan ajal kita belum sampai ke tenggorokan. Semoga vlog saya saat ini mengingatkan diri saya pribadi dan untuk teman-teman saya semua di sini di TikTok maupun di YouTube atau di Facebook untuk memperbaiki diri. Nggak usah memperbaiki orang lain, tapi perbaiki diri kita sendiri. Tetapi kalau kita memang udah tulus dan benar dalam memperbaiki diri kita sendiri ini, insya Allah orang lain pun akan merasakan itu semua. Oke, mungkin itu dari saya. Banyak maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak ada bermaksud untuk apapun, tetapi saya ingin vlog saya ini menjadi saksi kebaikan apabila suatu saat nanti, di saat sudah tua, saya mintanya mudah-mudahan sampai 63 tahun insya Allah saya meninggal, akan menjadi bukti kebaikan saya yang menambah amal kebaikan saya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.